Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menyimak penjelasan dan penilaian daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang polemik nasab ini. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Imaduddin tidak berhenti bahas polemik nasab sebagaimana digembar-gemborkan oleh Ba'alwi dan Mukibinnya. Seolah-olah mereka sangat bergembira karena Kiai Haji Imaduddin katanya sudah berhenti bahas nasab. Cari sopo mas. Kiai Haji Imaduddin itu berhenti berkeliling berdakwah ke seantero Nusantara untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan kepada masyarakat tentang tesisnya. Dan karena sudah dirasa cukup, maka beliau kembali ke barak. Kembali ke base camp, yaitu di pondok pesantren beliau, Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek. Untuk apa? Ya untuk ngajar, untuk mengelola, mengurusi santrinya yang ribuan itu. Kalau kiai sudah jarang mengurus santrinya, biasanya keteter, terlunta-lunta, santrinya tercecer-cecer. Jadi kurang barokah, kata kiai sepuh zaman dulu. Harus diurus. Biarlah yang di lapangan, yang di pelosok-pelosok itu diurus oleh kiai-kiai lokal yang sudah paham. Kiai masing-masing wilayah yang sudah paham. Mereka, kata Kiai Haji Imaduddin, sudah berani sekarang. Seperti dirinya, berani menjelaskan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu paparan yang menarik dari beliau. Bahwa setelah sekian tahun polemik nasab ini, beliau mengamati. Apa yang beliau amati? Ternyata ada perubahan perilaku. Perubahan sikap para habaib Ba'alwi setelah beliau muncul. Setelah beliau melakukan penelitian nasab, setelah beliau nyatakan bahwa habaib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Apa perubahan sikapnya? Pertama, mereka mulai ta'zim kepada kiai-kiai pribumi Indonesia, pribumi Nusantara, kiai kampung, kiai-kiai lokal, yang sebelumnya mereka tidak gubris. Mereka merasa di atas kiai-kiai itu. Mereka kurang begitu antusias menghormatinya. Kurang begitu antusias memuliakannya. Tetapi setelah ada polemik nasab ini, setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani muncul, mereka tambah ta'zim kepada kiai-kiai lokal. Kata Kiai Haji Imaduddin, mereka sudah mau mencium tangan kiai. Alhamdulillah. Ya cium tangan saja seperti orang biasa. Dan kiai pun yang sudah paham, ya enggak apa-apa dicium tangannya. Tetapi kalau kiai-kiai yang merasa rendah diri, menganggap dirinya lebih rendah, karena yang cium tangan itu cucu Nabi, maka dia biasanya tidak mau. Bahkan balik merangkul menciumi tangan si cucu Nabi itu. Dulu. Tetapi sekarang ya biasa aja seperti orang-orang biasa mencium tangan kiai. Saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Ba'lawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai, tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti topik Faisal Asegaf misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau terhadap Gus Dur misalnya seperti Rizik Syihab di masa-masa yang lalu.
Nah, hari ini semuanya bahkan memperlihatkan mereka begitu menghormat kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara. Bahkan Rizik Syihab memperlihatkan di hadapan publik dia mencium Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Kemudian juga para kiai-kiai di kampung banyak didatangi oleh para habaib, para balawi-balawi untuk diajak menjadi teman, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah banyak perubahan ya, walaupun memang tidak 100% dari yang kita harapkan, tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari walaupun belum semuanya. Penghormatan terhadap kiai-kiai kita itu sudah sangat luar biasa hari ini diperlihatkan oleh mereka. Dulu kan jangankan kiai-kiai di kampung, Rais Am aja itu ada balawi yang tidak mau cium tangan sama Rais Am itu. Tapi sekarang orang itu yang kita maksud lah, nanti akan ada orang yang mengerti bahwa dia sudah cium tangan sama Rais Am itu. Dan hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW, dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan, melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para balawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Walaupun masih ada beberapa tugas-tugas dari terutama PWILS yang begitu luar biasa perjuangannya, yaitu mengawal sejarah yang karena ini pekerjaan yang tidak mudah karena mereka sudah menulis banyak sekali kitab. Yang saya tahu itu ada 10 kitab
dalam bahasa Arab yang ditulis mengenai misalnya masuknya Islam di Indonesia. Itu ditulis bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terkait atau disebarkan oleh keluarga Ba'alawi yang tidak sesuai dengan fakta historis yang kita dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, tim penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini atau Nusantara pada waktu sebelum merdeka itu ternyata bukan di abad ke-13 Masehi, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di abad 7 Masehi, abad di mana awal-awal Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arabia. Nah, apa yang ditemukan oleh tim pencatat ulang sejarah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, bahwa ternyata di Bongal di Sumatera Utara itu sudah ditemukan koin dari dinasti Umayyah, sebuah koin yang berangkat tahun 79 Hijriah. Ada di Bongal, Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah masuk pada abad-abad pertama perkembangan atau diturunkannya Islam di Timur Tengah. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah, artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ba'alawi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Kemudian kegiatan-kegiatan pegang kepala kiai itu sudah nggak ada lagi. Seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar dipegang kepalanya kemudian dicium keningnya. Kiai Haji Abdul Somad dipegang kepalanya dicium. Dan kiai-kiai lain. Sekarang tidak lagi mereka itu. Kemudian perubahan lainnya adalah mereka tidak lagi mengobrol dongeng-dongeng halu, khurafat, karomah-karomah yang tidak masuk akal. Yang sekarang muncul membanjiri medsos adalah produk lama sebelum Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani muncul. Sekarang bukannya tidak ada, tapi mulai berkurang. Karena mereka disoroti dalam masalah itu. Kemudian ada lagi yang mulai beralih menggunakan gelar Sayyid, membuang Habibnya memakai Sayyid. Karena Habib ini sudah barang tidak laku, maka mereka beralih ke Sayyid. Itu perubahan perilaku. Tetapi perilaku yang ini tetap tidak baik. Karena apa? Karena mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang asli memakai Sayyid dan Syarif. Tetapi mereka mengklaim lagi, mendompleng gelar itu untuk menyelamatkan diri mereka. Karena Habib ini sudah ancur-ancuran, maka beralihlah ke Sayyid atau Syarif. Bahkan ada yang menggunakan gelar Ustadz atau Kiai Haji. Kiai Haji Rizik Sihab. Ustadz Bahar Smith atau Kiai Haji Bahar Smith. Dan lain-lain Habib-Habib yang mulai berubah perilakunya, mulai mengklaim yang kemungkinan bisa menyelamatkan mereka. Pada umumnya perubahan perilaku itu bukan dalam arti menerima apa adanya atau menyerah, tetapi lebih ke menyelamatkan diri. Mereka dekat-dekat dengan ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai kampung, takzim dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami dekat dengan kiai dari dulu. Tetapi yang diinginkan Kiai Haji Imaduddin, mereka dekat itu bukan dalam status sebagai cucu Nabi, tetapi sebagai kawan, sebagai partner. Begitulah kira-kira. Tetapi dulu itu sebagai cucu Nabi, sehingga sedekat apapun tetap kiai-kiai itu akan merendah, akan menganggap dirinya lebih rendah, tidak akan mau misalnya dicium tangannya dan lain-lain. Tetapi sekarang sudah mulai mau mencium tangan kiai tanpa kiai itu risih. Karena yang cium tangan itu cucu Nabi, misalnya.
Dan kemudian dari segi pakaian mereka pun mulai berubah. Tidak lagi membangga-banggakan jubahnya, udeng-udengnya, tongkatnya, tasbihnya. Tetapi sekarang mulai berbaur menggunakan peci hitam, menggunakan jas, menggunakan batik. Untuk lebih menarik simpati masyarakat lagi, untuk lebih merasa diakui sebagai masyarakat Indonesia. Kemarin kemana aja Mas? Itulah beberapa perubahan-perubahan perilaku yang diamati oleh Kiai Haji Imaduddin, dan ini adalah kemajuan cukup bagus. Kemajuan yang cukup pesat, cukup baik, dan itulah yang diinginkan oleh kita semua. Walaupun mereka masih malu-malu atau gengsi untuk mengakui bukan keturunan Nabi, tetapi dari perilakunya mereka merasa tidak tinggi lagi, tidak merasa kasta tertinggi lagi. Tidak mentang-mentang, tidak jumawa, bahkan tidak sombong. Banyak yang begitu, tapi yang tidak terpengaruh juga masih ada. Tetapi ini menurut Kiai Haji Imaduddin suatu kemajuan, yang mana zaman-zaman dulu, Masya Allah, tidak akan pernah ada. Sekarang Habib-Habib yang minta maaf, yang takzim kepada kiai-kiai pribumi, yang berbaur, yang mengganti nama, yang mengubah cara berpakaian, itu mulai banyak. Alhamdulillah. Itu juga sudah kemajuan yang pesat lah. Kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu mereka berjaya dan sombong luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan lain di luar Habib adalah menguatnya PWLS. Menguatnya organisasi yang mengokohkan kesadaran berbangsa, bernegara, jati diri bangsa itu. Bahwa kita pribumi Indonesia jangan mau jadi kasta kedua. Jangan mau disuruh menyembah-nyembah, mengabdi-ngabdi. Dan PWLS bertugas menyadarkan kepada masyarakat tentang jati diri bangsa itu. Menyadarkan ke masyarakat bahwa yang di hadapan kalian itu, yang orang Yaman itu, yang berjubah itu bukanlah cucu Nabi atau keturunan Nabi, dan tidak perlu takut-takut kualat, tidak perlu takut-takut tidak dapat syafaat, tidak dapat berkah, dan lain-lain. Biasa saja. Dan orang-orang PWLS dan para simpatisan pendukungnya ini sudah menjadi orang-orang yang merdeka dan sama sekali tidak terpengaruh oleh keagungan pakaian, oleh keagungan keluhuran bicara dan lain-lain sebagainya dari para habaib Ba'alwi. Bahkan mereka lebih firm lagi, kalau Ba'alwi tidak mau mengakui keturunan Nabi atau masih mengklaim sebagai keturunan Nabi, tidak boleh dakwah dulu. Karena potensi membodohi umatnya masih ada. Itu yang nanti ke depannya insya Allah bakal dilakukan oleh PWLS. Mudah-mudahan masyarakat cepat tersadar dan proses penyetaraan kasta ini, pemerdekaan pribumi Indonesia ini terus berjalan dengan cepat, dengan baik. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.